di tanah hati yang lembut Tuhan, bahkan yang siap diproses Tuhan dalam hidup ini Bapa. Haleluya.
Yesus. Hadirlah Tuhan untuk membuat kami mengerti dan tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh Tuhan. Bersihkan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus kepada setiap pribadi masing-masing kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus kami siap. Segala yang mengganggu dihancurkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Berbicaralah supaya kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara sekalian, kita kembali belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar firman Tuhan. Jangan bosan-bosan melihat saya. Mungkin saya membosankan, tetapi yang penting kebenaran dinyatakan. Amin. Nah saudara, kita akan belajar tentang praktik iman yang benar. Nah banyak orang pertumbuhan rohaninya mandek atau bahkan turun naik saudara. Saudara sempat mengalami itu enggak kira-kira? Pak bisa tolong kecil. Ya. Apakah sedang atau pernah saudara? Nah, usulan dari pendeta gembala adalah ketika kita menghadapi kemuraman hidup saudara, sebenarnya yang paling penting adalah yang membuat kita sukacita itu apa. Yang penting sumbernya kita tahu, baru kita tahu harus kemana saudara. Kalau tidak saudara, semakin orang tertindis, semakin beban hidup begitu tinggi, malah orang semakin menjauh daripada Tuhan. Itu adalah tipuan si jahat. Nah, hendaklah saudara apapun nantinya sedang alamin atau belum ngalamin, kalau saudara mengalami turunnya iman kita harus segera mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena energi rohani kita bukan kepada manusia. Kemudian juga memang kita juga mengalami yang namanya mandeknya atau turun naiknya pertumbuhan rohani kita. Karena kita juga melihat baru percaya. Beriman seperti Thomas saudara. Jadi kita berharap iman Thomas itu kanak-kanak. Kita kan nggak mau kanak-kanak terus toh. Amin. Kita mau dewasa dong. Supaya bagi orang-orang sakit memang harus memiliki iman di luar Thomas. Harus memiliki iman bahwa saya akan sembuh meskipun saya belum sembuh. Saya harus mengalami kegembiraan hidup meskipun hari-hari ini saya menghadapi kesusahan hidup. Saya pikir saudara, kita tidak terlalu susah dibandingkan orang-orang Demak saudara. Kata orang Jawa, Demak saudara. Nah orang Demak itu lebih susah lagi saudara, karena mereka sudah hidup yang nyaman puluhan tahun, kemudian nggak disangka bagaimana itu jebol tanggulnya saudara. Nah ada wilayah-wilayah tertentu yang memang bertanggul saudara, tetapi kita tidak sehebat orang-orang Belanda, Nederland, yang mereka itu memang dikepung oleh air laut, tetapi mereka bisa mengantisipasi dengan teknologi yang ada. Dan kita ingin belajar seperti itu saudara. Nah seharusnya apa dong prinsip iman yang harus kita bangun? Kita baca dulu ya. Pembacaan kita ada di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke 29. Saya ayat yang pertama saya sudah bagikan di WA group saudara supaya saudara lebih paham di situ, tetapi tetap konsentrasi primernya adalah kepada saya di sini. Ayat 24 mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, yang saya ambil ini adalah terjemahan baru yang kedua. Jadi saudara baca di sini ya supaya sama. Ya, tadi ayat yang ke 25. Saya akan membaca ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam bambuku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan, saudara sekalian, sangat membahagiakan kita melihat langsung mujizat Tuhan, baru kita percaya. Tetapi kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jarang orang yang melihat langsung Yesus pada zaman kini, tetapi mereka melihat kalender, ada gambar Yesus di situ, tetapi di kalender kan versinya berbagai-bagai, saudara. Ada yang rambutnya segini, ada yang rambutnya segini, tetapi ada juga yang bilang, Pak, itu waktu potong rambut. Tetapi saudara, yang langsung melihat memang jarang. Ada mendapatkan lewat vision, lewat penglihatan begitu ya. Nah, kenapa gambar itu muncul? Karena berasal dari visi-visi, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, disandingkan dengan secara sosial. Orang waktu itu zaman dulu kira-kira brengosnya seperti itu, jambangnya seperti itu, kemudian pakaiannya pastinya jubah lah. Kalau Yesus itu berasal dari Jawa pasti pakai langkon, saudara. Karena berasal dari Timur Tengah, jadinya seperti itu. Iman adalah hal yang progresif, berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman itu bertumbuh, saudara. Jadi iman tidak cuma satu kali dan seterusnya seperti itu. Tidak. Karena iman itu kalau jumlahnya 100%, itu mulai dari 20%, saya percaya nanti berkembang menjadi 40%. Ya, ini kita sedang belajar dari iman yang harus melihat sampai kepada iman yang belum melihat, tetapi kita sudah percaya. Tidak ada yang menandingi iman yang seperti ini, saudara. Orang sekuler akan bilang, lu buat dulu baru saya percaya. Makanya di sebuah seminar mengundang orang-orang yang pernah ngalamin itu. Betul nggak? Seorang pengusaha barulah yang menjadi pembicara, karena dia adalah orang yang ngalamin dan kita pasti percaya sama dia. Tetapi iman tidak seperti itu. Berharap saudara masih banyak tantangan di ke depan ini. Ya, setiap keluarga kita doakan terus. Bahkan kita harus berdoa puasa untuk menunjang itu, saudara. Jadi doa puasa itu apa bedanya dengan doa biasa? Mungkin kepuasan rohaninya akan muncul di situ. Kemudian kesungguhan hati akan ada di situ. Selanjutnya rem-rem gas kehidupan kita bisa diatur dengan baik. Aduh, saya mau marah ya, aduh lagi puasa. Tetapi jangan juga, oh lagi puasa, nanti kalau habis saya buka, wah lu jual gua beli. Enggak gitu juga. Tetapi artinya betul nggak, saudara? Kalau secara psikologi kita lagi puasa itu memang ya kita sengaja menghindari, tetapi anehnya juga waktu kita sedang berpuasa, kita malah menghadapi yang seharusnya tidak terjadi. Yang biasanya anak nggak rewel tuh ya. Tapi waktu kita puasa buat aja yang kita bikin marah. Nah, jadi kita berpikir, oh iya, kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, tantangannya akan selalu ada. Tetapi tugas kita adalah bukan menghindari itu, tetapi bagaimana menguasai diri kita sampai kita goal. Iman tidak merupakan barang jadi yang tinggal digunakan, melainkan berproses dalam pertumbuhan. Kita bertumbuh dalam iman, bahkan dari iman satu ke iman yang selanjutnya. Iman kita di 10 tahun yang lalu bisa berubah-ubah, saudara. Nah, bisa yang lebih baik dari sekarang atau malah tidak. Tetapi firman Tuhan mengharapkan kita untuk bertumbuh terus. Tumbuh itu dari benih. Kita kemarin saya berbicara tentang antara berkat Tuhan itu berupa buah yang kita makan, dan yang kedua apa? Benih, saudara. Nah, Tuhan itu memberikan berkat kepada kita juga tidak cuma buah. Nah, kalau orang kerja itu kan berpikirnya gini, habis gajian nih ya, kadang nggak sampai tanggal tua, tengah bulan itu udah habis, udah mulai ke market, mulai ke warung-warung kecil, Mbak boleh nggak pinjam dulu, nanti waktu tanggal baru saya akan lunasi itu. Nah, kami juga pernah bekerja juga, jadi berpikirnya itu habis nanti ada gaji lagi, iya kan?
Tetapi lihatlah Bapak Ibu kita yang sudah tidak bergaji, semua datang daripada Tuhan. Dapatnya itu dua sih. Yang pertama pelit, medit, karena carinya susah. Atau yang kedua menghargai berkat Tuhan. Kalau bukan berkat Tuhan, saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Nah, bagaimanakah proses perjalanan iman terjadi, saudara? Fase yang pertama adalah fase percaya karena melihat. Melihat mujizat atau pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang difirmankan atau yang dijanjikannya dengan pekerjaan tangannya. Misalnya kesembuhan yang terjadi pada Markus 6 ayat 5 yang mengatakan ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Tugas kita bukan mencari-cari mujizat, saudara, karena Alkitab sudah penuh dengan mujizat. Kemudian kesaksian teman-teman kita juga menunjukkan itu kan. Atau pengen barengan. Tuhan, saya pengen kayak orang itu. Sakit kok disembuhkan. Buatlah saya sakit. Kan nggak begitu juga. Tapi secara praktis kadang-kadang kita berpikir seperti kalimat ini. Saya pengen kayak si keluarga itu. Anaknya bisa sukses. Tetapi tidak tahu bagaimana cikal bakalnya untuk menjadi sukses itu. Saya ingin menjadi seorang kayak Yusuf gitu, yang bisa menguasai di tanah asing gitu. Siapa yang ingin menjadi presiden di tanah orang? Saya lihat beberapa tayangan ternyata ada orang Indonesia asli atau berdarah Indonesia. Yang mereka ada yang jadi presiden, ada jadi wakil menteri, dan ada orang-orang sukses. Itu yang pejabat ke negara. Tetapi orang-orang bisnismen yang sukses di negara lain cukup banyak. Ya, saya melihat itu kadang-kadang juga, orang ini Jawanya kental sekali mereka, tetapi hidup di Amerika. Dia dapat green card, dia punya rumah, nggak mudah sudah. Orang di Indonesia yang mudah saja kita susah, apalagi negeri orang. Sampai mendapatkan itu, dia punya mobil bagus, dan kemudian usahanya juga lancar, baik. Tetapi ketika dia mulai cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia di Indonesia kayak luntang-lantung meskipun lulusan S2, master gitu ya. Nah, kita jangan bangga dengan S1, saudara. Karena S2, S3 itu banyak juga yang lontang-lantung. Nggak cuma S3 secara sekuler, tetapi S3 yang teologi juga banyak yang lontang-lantung, yang nunggu panggilan, yang nggak ada pekerjaan bagaimana. Saudara sekalian, kita percaya bahwa pergumulan itu ada, tetapi Tuhan ingin nyatakan itu kepada setiap orang-orang yang butuh sesuatu itu. Makanya dalam hidup kita, kadang mujizat itu cuma 1-2 kali. Dan nggak terus-terusan. Kemudian Markus 8:23 mengatakan Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Yang ini jangan ditiru, saudara. Saudara anak sakit, kita ludahin, tambah masuk nama saudara. Tuhan ingin mengisyaratkan apa? Bahwa sesuatu aneh lah. Tuhan lakukan itu secara aneh. Tetapi yang mustahil, yang aneh itu Tuhan lakukan supaya menunjukkan bahwa ya namanya ludah, saudara. Kalau di mikroskop, waduh, itu kumannya luar biasa lah. Habis dan agak flu-flu pilek begitu ya. Ya, waduh, kita juga bisa menghancurkan tubuh orang dengan itu. Tetapi Tuhan melakukan itu menunjukkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu bisa kerjakan sesuatu yang mustahil. Kemudian saudara, Tuhan juga bukan hanya bekerja melalui pribadi demi pribadi, tetapi juga melalui sebuah bangsa. Pekerjaan tangannya telah menuntun manusia untuk percaya kepadanya. Saya melihat di Alkitab, itu tokoh yang Tuhan tuliskan, itu bukan ece-ece yang berhadapan dengan tetangganya, ada juga, tetapi nggak terlalu ke situ. Tetapi tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal itu selalu menyentuh di ruang kekuasaan pemerintahan. Yusuf, Musa. Yusuf udah ketahuan, Musa
Dia menghadap Fir'aun. Fir'aun itu siapa, saudara? Iya. Makanya pernah diistilahkan di Indonesia, Fir'aun. Karena apa? Jahat, geram. Tetapi Alkitab bilang, Fir'aun bisa begitu karena Tuhan yang membuat hatinya keras. Terus kemudian Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka ada di tataran pemerintahan. Makanya saudara, apakah kita harus menjadi seorang wali kota? Apakah kita harus menjadi seperti mereka? Panggilan masing-masing, saudara. Ada teman-teman kita yang masuk di sebuah partai, kemudian bisa masuk ke pemerintahan. Nah, kita doakan mereka supaya mereka menjadi alat untuk para minoritas seperti kita. Dan lumayan, mereka bisa paling tidak waktu mereka rapat di DPR, apakah kita lihat? Kita kan nggak lihat. Orang hadir aja enggak, lihat dari mana, dengar dari mana. Nah, mereka bisa akses di situ. Nah, kita menghargai meskipun kita agak terganggu dengan apa yang ditempel-tempel di pohon, karena di rumah kita juga ditempel, itu siapa juga nggak tahu. Waktu kita pilih presiden dan calon presiden kan gampang, itu udah kita kenal betul itu. Tetapi yang namanya calon-calon DPRD sama sekali kita nggak tahu. Makanya si Komeng itu menjadi the best-nya karena aneh. Berarti para pemilih itu adalah cari yang aneh. Mungkin dia cari yang normal-normal, jadinya nggak normal. Makanya carilah yang nggak normal supaya menjadi normal gitu. Jadi otaknya kembali. Ya. Nah, kita kan nggak tahu, jujur saya juga nggak tahu ini yang mana ya. Istriku juga cari yang kita agak kenal gitu. Oh, nggak ada, bukan. Dia bukan di PDI, tetapi dia di Nasdem. Oh, pantesan nggak ada ya, kamu salah lihat. Nah, kita cari. Akhirnya yang kedua adalah orang yang nggak pakai simbol mereka. Atau yang ketiga adalah kita pakai orang-orang yang kira-kira namanya Kristen gitu. Padahal Natalia yang haja juga banyak sudah. Jadi kita nggak sama sekali nggak tahu. Nah, buat kita apa dong yang harus kita menyentuh sampai mereka? Makanya kita ada doa syafaat, doakan bangsa dan negara. Nah, kalau kita bisa sebutin orang sudah menjabat, itu lebih bagus saudara, supaya Tuhan berbicara kepada mereka. Kuasanya dapat terlihat melalui mujizat-mujizat dikerjakannya. Mujizat Tuhan mengatasi hukum alam melalui logika manusia yang terbatas. Alkitab mencatat ini dalam Lukas 7 ayat 11-17. Saya membaca dengan cepat. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Lanjut Bapak Saudara ayat 12. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki anak ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar. Mati bisa dibangkitkan saudara. Kita masih dalam level sakit. Berarti apakah bisa Tuhan sembuhkan? Bisa. Nah, kita sedang berbicara mengenai iman yang betul-betul harus teguh. Dan Tuhan bilang cuma sebesar biji sesawi yang kecil itu, kau bisa memindahkan gunung. Artinya iman itu tidak butuh terlalu kita mencernanya sampai ilmu apa kita gunakan untuk mendefinisikan tentang iman. Iman itu sederhana. Percaya saja. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Masyarakat Kristen semakin pandai, semakin gak beriman. Waktu dia akan mendoakan orang sakit, masa sih? Memang kita zaman Yesus. Memang mujizat masih ada. Memang bisa dengan tumpang tangan saja orang itu bisa sembuh.
Masa sih secara medis sudah angkat tangan, lalu dibawa, didoakan, memang bisa sembuh. Makanya saudara sekalian, hikmat manusia kita harus kita letakkan serendah-rendahnya ketika kita berurusan dengan namanya hikmat Tuhan. Amin saudara. Jadi di sini kita bisa mengaminkan, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu mudah. Harus ada kasus nyata karena kita masih kayak Thomas saudara. Kita belum bisa. Ada banyak orang, apalagi kalau seorang pastor yang penyembuh itu sedang datang di daerah mana, itu berkerumun sudah. Padahal cuma diplot-plot begini doang. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang motifnya salah ya nggak sembuh. Karena dia pengen cari mujizat seperti apa. Dia ingin membuktikan doang. Tuhan itu terbukti. Tetapi Tuhan nggak suka ketika kita ingin membuktikan itu. Dengan cara cari saja. Ada seorang hamba Tuhan yang selalu ditelepon tentang masalah hidup. Ya. Lalu seorang hamba Tuhan bilang, "Bu, cari Tuhan. Jangan cari saya. Saya sedang ada di kota lain. Anda ada di kota lain. Anak ibu yang bermasalah yang suka kesurupan itu ada di sekitaran ibu. Ada di rumah ibu. Jangan selalu WA tiap pagi, tiap hari. Ditelepon. Selalu hal yang sama." Sampai kepada seorang pendeta, coba sekarang beriman kepada Tuhan. Kamu katakan sesuai iman kamu. Karena yang dicari oleh Tuhan itu bukan orang pendeta atau orang penginjil atau yang SDH, MTH, profesor, doktor, bukan. Tetapi orang yang percaya. Akhirnya si ibu itu melakukan dan akhirnya puji Tuhan sembuh. Dan dia mulai hari itu mempercayai bahwa ternyata iman saya lebih maju dibandingkan mengharapkan ke pendeta. Nah, karena namanya pertumbuhan sudah. Awal-awal memang kita minta didoakan. Kalau bukan Pak Gembala yang mendoakan, kayaknya sembuhnya susah. Makanya mesti sampai pendeta datang baru sah. Yang kemarin nggak sekasian. Teman-teman kita yang sudah di legalitas, kita sudah doakan untuk mereka mendapat pengurapan yang baru sudah. Tetapi bagi pelayan Tuhan, sebagai yang membantu gembala juga harus percaya betul. Karena percaya, Pak, ya, makasih ya Pak. Di sini ada sih Pak. Iya, iya, gitu. Jadi kita berharap memiliki mental iman yang luar biasa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu anggota saudara memang menghadapi sakit penyakit di belakangan ini ya. Ternyata sebenarnya bukan sakit penyakit saja. Karena sakit penyakit itu hubungannya banyak. Sakit penyakit, kalau si sakit pasien itu adalah tukang yang nyari duit, itu beda lagi hitungannya. Kan kita, kalau anak yang sakit kita nyari rumah sakit yang the best-nya. Yang nggak ngantri panjang kayak ngantri sembako. Kadang kita coba, Pak pakai BPJS, iya, iya sus, gitu. Ya maaf Pak tunggu ya, kita cari kamar yang kosong. Ibunya tuh, nah, si bapak diutus, sus, kita mau bayar ya. Jadi ini atas nama ini supaya bisa ditangani dengan baik. Langsung ada kamar sudah. Nah kita dalam artian berpikir ini apa? Tetapi kalau sudah si pasien itu adalah pemilik income keluarga, kita mulai mikir sudah. Udah di klinik juga nggak apa-apa. Pakai generik nggak apa-apa, itu kan obat juga. Nah kalau orang sedang berduit saudara, Singapura, Malaysia, bahkan sampai Jerman tuh yang katanya terbaik tuh, sampai diladeni ke sana. Bahkan ada orang yang melahirkan ya normal bisa lah, di klinik juga bisa, di bidan. Kami dulu tukang dukun bayi kok. Saya tuh lahiran dukun bayi saudara, di rumah. Iya. Tetapi orang ini kadang udah mules-mules ada di Jakarta. Pak, bawa aku deh kemana? Ke Singapura. Pengen melahirkan di Singapura. Nah paling tidak nama siapa?
tempat tanggal lahirnya kan keren, Singapura. Tulisnya bukan Singapura, Singapura. Keren kan? Nah kadang-kadang orang kalau masih punya kayak gitu. Jadi sakit itu nggak urusan gampang, sepele. Ternyata ya banyak hal yang harus diatasi dengan sakit penyakit. Kita lanjutkan Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi ternyata sakit penyakit itu tidak cuma secara medis. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, makanya 4 sehat 5 sempurna tetap menjadi pemikiran di kita ini. Kemudian udah umur 30 ke atas kita mulai jaga-jaga, karena yang instan, yang enak itu memang gorengan, sudah. Bahkan kita nyebut gorengan nanti udah ketawa. Kita udah suka gampang dicari gitu ya. Tetapi kita mulai berpikir lagi, ini usia, ini sudah mesti. Orang yang rajin kadang-kadang ditakar loh. Karbohidratnya mesti berapa, vitaminnya ini berapa. Pak, hitung-hitungnya masih susah. Keburu lapar. Iya, dalam nama Yesus ya. Nanti darah tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Emangnya Yesus migren? Kita kadang-kadang punya bahasa rohani, tetapi kadang-kadang kayak seperti mempermainkan gitu ya. Nah kadang kita percayalah sama Tuhan, tetapi tetap menjaga. Yesus juga puasa, iya kan? Jadi kita tahu puasa itu baik kan, tetapi untuk mengikuti, ambil bagian memang selalu ada. Tetapi ada orang yang memang kekeh saya harus puasa. Ternyata asam lambung itu awal-awal saja, habis itu enggak lagi kumat. Bahkan ada orang yang kini bulan puasa kan, mereka tetap ikut melakukan puasa itu. Ya, cuma kita kan memang startnya beda sama mereka. Kita bisa dari sore, kadang-kadang juga dari pagi kita sudah sahur. Karena mereka ganggu dan berganggu, ikut aja sama mereka, supaya ikut-ikut bangun sama mereka, gitu kan? Ya udah makan gitu ya. Nah kemudian ada yang jam 12 juga udah tuncuk-tuncuk atau nggak kuat. Hari pertama kedua adalah paling sulit. Sampai ada kesaksian orang Muslim itu sudah 1 bulan penuh, mereka pengen lanjut. Karena setelah berapa ya 7 hari itu metabolisme itu sudah membiasakan dengan puasa itu. Jadi kayaknya waktu sudah takbiran tuh ya, ada juga yang masih melakukan itu. Aduh, udah kadung enak. Berarti tubuh kita, metabolisme itu tergantung kebiasaan kita. Anak-anakku sekalian, kalian kan generasi yang bangunnya siang tuh. Siapa yang ngakuin itu? Semua orang tua ngakuin itu. Dari waktu kita bangunin pagi-pagi, Pak, ngapain sih bangun pagi juga nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjain apa-apa. Kita juga kadang mikir. Tetapi para wanita, calon mertua itu suka wanita yang bangun pagi. Amin. Oh laki-laki bagaimana Pak? Ya tergantung nanti kalian akan berumah di mana. Kalau sama mertua itu neraka itu. Iya kan? Makanya banyak anak-anak kita yang pengen tetap di rumah kita karena aduh mertua itu lebih jahat daripada bukan mertua gitu ya. Itu yang terjadi. Nah kita juga memikirkan anak-anak kita nanti setelah mereka dewasa seperti apa ya. Terus istrinya tuh kayak apa? Suaminya kayak apa kalau modelnya kayak gini? Iya kan? Nah kalau semuanya udah tergantung sama gadget, semuanya gadget, ngulek sambal pakai gadget, emang kan nggak bisa juga. Kita mikirin anak-anakku, kita itu orang tua mikirin kalian seperti itu. Makanya bawel kita tuh udah 30 kuadrat. Karena hal yang sepele kayak gini. Tetapi mereka juga memang unik ya. Waktu memang harus bangun memang bisa. Bisa, tetapi bangun siang juga bisa. Nah kalau model saya, saudara, karakternya itu susah tidur, cepat bangun. Itu yang menderita. Ada orang yang tuh enak, cepat tidur, susah bangun.
Nah saudara gimana tuh antara dua ini? Kita itu terlalu tenang, dia malah mikir, muter ini. Bahkan jam itu kan suka itu ganggu banget. Cicak lagi pacaran juga ganggu itu, antum sendal juga ini. Tetapi ada orang setiap sininya ini udah kena apel, langsung gitu ada juga. Aneh lagi, kan musim KRL tuh ya. Orang yang kayak gini juga pas mau turun dia langsung bangun, nggak ada yang bangunin. Nah itu Bu Linda kan ada. Karena udah terbiasa kayak gitu, udah ngitung ting 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 stasiun 1, ting 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 2, 3, 7 stasiun. Melek, wah bisa. Tetapi waktu saya KRL waktu itu kan beda ya, 5 tahun 10 tahun yang lalu itu. Jadi kalau mau turun stasiun berikut itu harus 2 stasiun sebelumnya. Kita sudah begini. Mau keluar Pak, mau keluar Pak. Kok enggak? Kita mau turun Depok baru nyampe Citayam baru turun. Daripada langsung Bogor aja lah. Udah nanggung gitu ya. Nah jadi permasalahan itu juga ada di dalam lingkungan kita. Nah jadi saudara sekalian, Yesus itu menyembuhkan tidak cuma sakit biasa, tetapi juga roh-roh jahat. Nah makanya kita akan tilik ulang di dalam kehidupan kita. Makanya kadang gereja melakukan pelepasan itu juga kadang ada alasannya. Karena ada sesuatu yang bukan biasa. Ciri khasnya adalah ketika medis gak mendetek itu. Pas itu sakit pusing sekali Pak. Sakit pusing. Tapi gak ada apa-apa secara medis. Nah pertanyaan kedua, itu pusing setiap apa Pak? Setiap Jumat Kliwon. Nah itu beda lagi. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang usir roh jahatnya. Kalau enggak roh jahatnya betul-betul berbentuk setan, berarti roh kita yang naik turun tuh. Kadang roh jahat, kadang roh manusia. Iya kan? Jadi membuat kita berdoanya mesti tandis gitu. Tandis. Yang pertama, jemaat kalian bisa mendoakan sendiri untuk masalah itu. Lakukan itu dulu. Baru ketika ada pihak ketiga itu contohnya gini saudara sudah ngomong sama iblis nih, sudah ada sebuah perjanjian. Makanya orang pengikut gereja setan itu susah dilepaskan. Karena 3, roh manusianya jalan, roh setan yang mengikat dia jalan, butuh pendoa syafaat. Nah Bapak Ibu, teman-teman kita sampai di situ atau enggak? Cuma masalah kesehatan biasa. Kalau munculnya adalah sakit ini, nah kita selalu tanya, Bu, Bapak sebelum sakit, Pak, Ibu sebelum sakit, awalnya gimana? Oh iya Pak, waktu itu makan sate kambing Pak, habis itu makan durian Pak. Waduh, berarti ini bukan diusir rohnya, tetapi roh hawa nafsunya kita usir. Iya kan? Nah kadang-kadang sakit penyakit itu juga berhubungan dengan selera kita, hobi kita. Ada saya punya teman di Bandung itu yang dia setiap datang ke dokter diomelin, pasti Encik makan emping ya? Oh iya dok, maaf, nggak ada. Maaf bagimu misalkan gitu. Udah 5 kali selalu emping. Emping kan membuat sakit tertentu dan sakitnya itu. Dan makanya buat saya pertanyaannya, apakah karena dia suka itu makanya sakit ini? Ataukah kecenderungan orang yang sakit ini memang menu makannya ini pengennya itu? Kan antara itu ya. Ini duluan telur atau duluan ayam? Kan gitu pertanyaannya. Nah karena dua-duanya bisa benar. Awalnya sewaktu saya muda, itu memang seperti saya, kan suka tuh ada babi piaraan itu kan. Jemaat ngolah ya kita ikut. Baik gembala Pak segini kan. Itu lemaknya segini sudah. Nah setelah dewasa baru ngakui. Kok dikit-dikit dengan gorengan aja udah agak pusing gitu ya. Saya udah nggak ngopi, tetap aja agak pusing-pusing gitu kalau. Saya agak menghindari yang lemak-lemak itu ya. Tetapi namanya di Depok saudara. Di mall itu nggak ada yang jual sayur bayam, sayur bening nggak ada. Kecuali bapak sendiri, udahlah cobain deh.
Anak makan apa cobain juga, buka lagi. Begitu susah kita di sini. Tapi berbahagialah ibu-ibu yang masih suka masak sendiri sehingga bisa pilih di pasar induk itu apa yang harus dipilihkan. Ya. Nah, puji Tuhan, kita lanjut lah Bu ya. Kemudian angin ribut diredakan di dalam Matius 8 ayat 23 27. Jadi saudara, saya melihat bahwa ada hal-hal yang memang melanggar hukum Allah. Itu dilakukan. Pernah juga yang namanya planet dihentikan sementara. Juga bagaimana Petrus, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian air ribut diredakan. Saudara, waktu ada lesus, angin puting beliung, saudara bisa meredakan itu enggak? Udah, saudara hadang, saudara ikut muter sampai ke atas, mangrove di pohon nanti jatuhnya. Tetapi saudara, Yesus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu bisa melanggar yang namanya hukum Allah. Kita sudah habis kalau namanya hukum Allah. Orang bilang, Pak, enak lo tinggal di villa di pegunungan, gempa. Lu enak lagi di pinggir laut, luas tuh. Bisa melihat Singapura kalau dari Batam, bisa lihat Malaysia gitu ya, tsunami. Lu paling enak tinggal di rumah, Pak. Sambil nanti ke depan dikit ada bakso di situ, makan bakso tangkap mobil. Di rumah gempa, ini hancur semuanya, anjlok, kita kena lagi. Nah, rasanya nggak ada tempat aman di bumi ini, saudara. Saudara ngeleng di bawah kayak tikus gitu, nggak ada udara, mati juga. Nah, saudara pikir bunker itu kayak apa, saudara? Itu udaranya juga bagus itu. Mari kita buat bunker. Apa ya, demak sudah bunker, malah tangan mati. Di dalam itu malah nggak bisa. Tetapi Tuhan begitu bisa mengatasi hukum Allah. Percayalah apapun yang sedang terjadi di bumi kita, Tuhan ikut ambil bagian di situ. Dia menunjukkan kuasanya luar biasa. Tetapi di surga Tuhan juga bilang, ya salah kamu lah. Kamu tinggalnya di pesisir pantai, di pesisir ini sungai apa Ciliwung, begitu ya. Ya kamu salah lah, itu namanya hujan itu mesti pohon-pohon yang kuat, pohon teh dan sebagainya. Kamu buat villa di situ. Dan kemudian jalan masih bagus dengan resapan yang bagus, di beton semuanya. Akhirnya resapan air juga susah. Di Jakarta itu sebenarnya nggak selalu hujan terus loh saya lihat. Tetapi ketika hujan itu naiknya udah tinggi, nyerapnya lama dibanding turunnya, saudara. Lu baru dari 3 meter udah mulai turun 1,5 meter, hujan lagi, ya naik lagi, saudara. Akhirnya muncullah pompa. Nah, pas kita kubangan itu nggak ada pemisahan air yang lebih, ini di pompa juga sama saja. Dibantu sama ibu-ibu pakai ember, pakai periuk, pakai apa, pokoknya semuanya yang punya itu dipakai sebenarnya. Yang kedua, saudara sekalian, fase percaya meski tidak melihat. Iman sejati bergeser dari percaya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadinya yang luar biasa. Iman yang bukan karena melihat dipraktikkan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dan yang 3:16 sampai 18, lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup lepaskan kami, maka ia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara, iman harus mantap, saudara. Saya lihat banyak orang Kristen itu tidak percaya ke dukun atau ke peramal atau apa, itu bukan nggak percaya dilarang oleh Tuhan, tetapi masih berprinsip bahwa setan pun juga bisa menolong. Tuhan plus lah, bahkan plus ya. Udah didoakan, udah nggak kejawab, coba kepada Bandung, coba kepada para peramal. Saya sudah gambarkan tentang bagaimana kalau kita sudah diramal, itu kayak mengikat kita. Bu, hati-hati ya, umur 50 ada apa? Bah gitu. Pokoknya hati-hati aja lah. Ya,
jangan banyak keluar, jangan banyak kemana-mana gitu ya. Nah, ketika umur 49, 3/4, orang itu kembali diingatkan sama setan. Ingat jelang 50 loh. Anaknya ajak, "Mah, yuk kita ke puncak." "Oh jangan, Ma." "Oh puncak, mungkin nggak suka." "Oh ke Pik aja, itu yang dekat pantai itu." "Oh jangan, Ma." "Waduh kemana ya?" "Ke Margo saja." "Oh jangan, Ma." "Oh enggak ini deh, apa ya, kita coba jalan-jalan di perumahan gitu." "Oh jangan, Ma." "Loh, ini hampir sebulan si mamaku ini tetap tinggal di rumah, kenapa?" Gitu. Dan setelah dikorek-korek ternyata pernah diramal tentang umur 50 akan terjadi sesuatu. Kok simbah dukunya tuh ngomong lebih muda. Pokoknya hati-hati aja nanti akan terjadi apa-apa. Itu tambah mikir gitu. Apa yang terjadi? Ketika udah 50 tahun tidak terjadi apa-apa, saudara bisa menggerutu. Wah kenapa nggak terjadi apa-apa ya? Salah ini, ada yang salah. Loh, yang merugikan malah kita anggap nggak terjadi, malah itu masalah buat kita. Kan kita sudah diramal. Maka Tuhan bilang apa? Sesuai iman kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita lebih enak menghidupi hidup ini. Hidup sudah susah Bapak Ibu Saudara. Jangan dibuat susah lagi dengan percaya yang tidak lah. Ya, jadi percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kemudian Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang mengindikasikan bahwa Tuhan memang bisa mengatasi segala hal. Kemudian dibangun di atas pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Orang yang banyak doa dengan Tuhan, banyak saat teduh sama Tuhan, banyak baca firman Tuhan, dia akan bertumbuh dengan baik. Dan ketika orang dalam ketakutan, kita dalam iman kepada Tuhan. Di Krismon masa lalu 98, saudara, banyak orang yang merintih karena bisnisnya, apalagi yang main falas ya, dia ngutang misalnya berapa, jadi 3-5 kali lipat waktu itu. Terus kemudian ada orang-orang yang betul-betul dalam doa, Tuhan kasih pencerahan waktu itu. Nah, kamu mesti bisnis ini, jangan kayak orang teman-teman kamu. Dan kemudian orang menertawakan dia. Dia ini orang agak kurang satu kali ya. Orang bisnis ini dia ngambil yang lain. Tetapi luar biasa. Ada juga hamba Tuhan yang sebelum tahun 2020, 2018, 2019 dia bicara sama Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Anakku, belilah lahan di kampung. Ini kok agak jauh dari pekerjaan Tuhan. Setelah engkau beli tanah itu, jadilah engkau petani di sana. Kamu tanam apa saja yang bisa menghasilkan buah-buahan atau umbi-umbian. Nah, tetapi dia taat sama Tuhan. Kurang lebih membangun itu 2020 corona terjadi. Nah, orang susah pangan waktu itu. Orang susah mencari sosialisasi juga susah. Tetapi hamba Tuhan sudah ada di kampung. Dia dengan apa yang sudah dia tanam, dia tinggal petik. Oh, ternyata itu Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Berapa banyak saudara sekali yang 2019 itu sudah mengira bahwa 2020 akan terjadi corona saja. Enggak ada yang tahu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kita tanya yang biasanya punya mimpi untuk masa depan, punya visi, enggak ada waktu itu seluruh dunia enggak ada. Yang sama sekali blank. Enggak ada bicara tentang apa. Berarti pertanyaan, corona itu diizinkan Tuhan atau dibuat manusia atau bagaimana terjadi? Iya kan? Kalau Tuhan memang tidak mengizinkan, Tuhan akan melindungi dengan sebuah nubuat, dengan sebuah vision Tuhan kasih kepada hamba Tuhan. Kok kabarkan seluruh dunia bahkan terjadi seperti itu, tetapi tidak ada juga. Dan bahkan hamba Tuhan pun banyak yang terkenal. Terkenal Depok sejak corona sudah. 2 orang terkena corona dari Depok. Palembang waktu itu hamba Tuhan semua. Kebanyakan orang GB. Makanya orang-orang sebelah sana bilang, GB itu paling nggak benar tadi. Wah, kita terhakimi waktu itu sudah.
Sampai kita hamba Tuhan ngumpul bagaimana ini untuk mengcover semua berita-berita yang terjadi. Yang dilema itu hamba Tuhan. Dia sedang mengadakan kegiatan rohani. Mereka tidak mengadakan pijit-memijit, oh yuk pijit ministry, ayo saling memijit, nggak ada. Tapi mereka melakukan itu dalam rangka rohani. Ternyata kena semua. Nah pasca itu setelah beberapa tahun kan kita mengadakan sidang majelis daerah di Taman Safari Garden waktu itu. Waduh, udah saling curiga aja, lu ada nggak? Dan yang kita soroti adalah orang-orang yang ikut dilema kelompok GBI tertentu. Setiap dia ada kita akan jauh pakai masker sampai 3. Sampai masker sampai 3, masker sampai 3 saudara. Bukan mati karena corona, mati karena kena masker nggak bisa nafas. Akhirnya waktu itu ketua BPD bilang, Bapak Ibu jangan ada yang upload fotonya. Nanti peristiwa Lembang kedua nanti kita dipanggil semuanya. Jadi kita foto, tetapi nggak berani upload. Biasanya kalau ada pertemuan kayak gitu kan kita suka upload kan. Apalagi ibu-ibu. Foto dikasih waktu 10 menit, bisa 1 jam. Enggak, coba lihat dulu, oh saya kurang bagus, kurang senyum dan sebagainya. Sampai fotografernya yang ulang sudah. Akhirnya waktu itu ya udahlah mawas diri semuanya. Dan juga teman-teman hamba Tuhan juga disusahkan waktu itu. Ada jemaat yang dirasa kena, mau interaksi juga susah, tapi nggak interaksi juga ini jemaat. Waktu itu kesusahan luar biasa. Tetapi akhirnya kita bisa berlalu dengan baik. Meskipun ada beberapa keluarga kita yang akhirnya dipanggil Tuhan juga. Pengenalan akan Tuhan dibangun dalam relasi keseharian orang percaya melalui saat teduh, doa, dan ibadah. Saya sebagai gembala, Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun, Bapak Ibu Saudara adakan waktu ngobrol sama Tuhan. Kita kemarin sedang berbicara mengenai tabernakel. Tabernakel itu ada halaman, ada tempat kudus, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kita kadang-kadang nggak nyampe kepada ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu adalah di mana kita diam, Tuhan yang bicara. Kalau di halaman itu interaksi. Lu mau didoain apa? Kan kalau kita suka doakan berhadapan-hadapan. Yuk, jangan suami istri tapi ya, ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Yuk, yang paling susah bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gampang, ini ya doakan saya, anak saya mau ini, usaha saya begini, saya lagi nggak punya beras bu, saya lagi ini apa, tulang belakang saya ini nggak enak, tolong doakan. Oh bapak-bapak diem, Pak apa yang mesti didoakan Pak? Ya doakan sajalah masalah umum. Kita pengen pribadi masalah umum, masa doain bapak bangsa dan negara didoakan? Ya, bapak kan bapak-bapak kan tahu kan permasalahan bapak-bapak, ditakut istri ya. Itu bapak paling susah untuk ngobrol dan susah untuk saling mendoakan. Kalau ibu-ibu langsung ngumpul, langsung gitu. Bapak-bapak masih ngobrol terus, Pak kok belum doa? Iya lagi ngomong ini, mau doain apa? Iya. Nah itu di halaman saudara. Nah ketika di ruang maha kudus itu kita yang doa sama Tuhan. Nah kita, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, dan sebagainya. Sampai Tuhan nungguin, saya mau ngomong sama kamu udah amin. Dan kita coba yang ketiga saudara. Coba, wah waktunya susah Pak, makanya Tuhan tuh bilang dia suka doa di dini hari. Dan kenapa Tuhan kadang membangunkan kita itu di atas jam 12? Gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur kenapa gitu. Nah kita juga mungkin ada sesuatu yang mesti harus saya doakan. Atau doa untuk pribadi saya, untuk permasalahan saya, atau untuk Pak Gembala, untuk permasalahan jemaah yang sedang sakit atau apapun juga. Dan ketika saya mempraktekkan itu, saya bangun, saya mendoakan jemaat, keluarga, bisa tidur pulas. Coba saudara, adakan saat teduh. Saya sudah kirim share tiap hari. Aduh Pak, namanya imamat bilang itu hitung-hitungan semua Pak, gak ada faedahnya.
Nanti ukuran lah ini, persembahan inilah, nanti harus pakai ini. Ukuran ini sekolah, ukuran inilah, kaum Lewi lah ini. Nanti, waduh Pak, coba saudara kita kaitin saja. Meskipun itu sejarah saudara, kalau saudara baca dengan iman dan percaya, kadang Tuhan bicara sesuatu yang waktu orang baca itu berbeda intinya. Nah, kalau saudara susah, menurut saya coba pakai Alkitab audio. Meskipun awal-awal pasal pertama sih masih melek, pasal kedua akhirnya waktu saya bangun, dari pasal 10 sekarang udah pasal 25. Berarti mulai pasal 11 saya udah tidur. Oke, saya ulang lagi. Itu mudah ibu-ibu bapak. Makanya waktu share tentang aplikasi apa, coba itu di-download. Pak Gem, bapak itu share jenis khotbah yang kayak tadi nggak bisa buka di handphone saya. Kita kan selalu berpikir, oh handphonenya jadul itu. Enggak selalu. Kan itu ada Word, ada PowerPoint, atau WPS yang harus di-download di situ, nggak bisa membuka. Tetapi ada reader-reader lain juga yang kadang-kadang otomatis di gadget bapak ibu ada, bisa di situ. Coba baca aja, aduh, tentang khotbah, saya kan udah dengar. Coba ulang. Saya saudara habis ibadah, rekaman video saya ulang terus. Karena buat saya adalah berkaca. Wah, ternyata terlalu panjang khotbah. Nah, sekali jemaat, maafkan saya kayak seorang pengajar. Persiapan saya minim, tetapi kadang kalau sudah ngomong itu panjang lebar. Sampai terkenal saya itu. Ya kan ketahuan Pak, suka lama. Ini belum tua, belum kakek, udah lama. Nanti kalau udah umur 50 bagaimana? 50, 60 saudara, waduh kayak dongeng gitu ya. Ya saya berusaha lah sebaik-baiknya. Iman adalah hal yang progresif saudara, berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman tidak merupakan barang jadi. Mari para pemain musik segera ke depan. Iman tidak merupakan barang jadi yang tinggal digunakan, melainkan berproses dalam pertumbuhan. Oleh sebab itu intinya, milikilah iman meskipun tidak melihat. Amin saudara. Nah, saya melihat banyak masalah kita yang tidak membutuhkan melihat dulu baru percaya. Contoh sakit penyakit, dan juga teman-teman kita yang membutuhkan keturunan, kita membutuhkan iman sebelum melihat. Untuk masa depan anak kita, iman kita bisa melansir. Anak saya nanti jadi ini. Loh, kami ini juga dulu diceritakan oleh orang tua kami juga jadi orang yang besar, orang yang luar biasa. Dulu kan di gudang tuh kalau orang Jawa tuh, sambil diangkat-angkat begitu ya. Cuma jangan dijatuhkan aja. Ya, anakku akan jadi seorang insinyur, tukang insinyur, jadi dokter dan sebagainya. Mak waktu itu nggak tahu, jadi dokter itu mesti sekolahnya mahal. Yang kedua adalah susah. Kemudian kadang terikat sampai masa tertentu. Saya waktu itu pernah ngelesin seorang anak, tapi dia orang tuanya dua-duanya dokter. Anaknya kecil saudara, tetapi orang tuanya sudah umur. Akhirnya saya bertanya, Bu, sebagai dokter bagaimana? Oh iya Pak, kita dibatasi. Gak mudah untuk mendapatkan anak karena umur membatasi kami. Nah, waktu itu saya ajak untuk lesehan. Saya pikirkan seneng ya anak lesehan. Saya dimarahi. Pak, anak-anak itu tulangnya masih berkembang terus. Jangan duduk begitu Pak, nanti tulangnya rusak. Akhirnya naik bangku lagi. Nah saudara, untuk masa depan kita, waktu itu orang tua juga pusing 7 keliling. Saudara mungkin beberapa lahir di kota, masih aman. Tetapi kok kayak saya lahir di Lampung, yang di peta juga susah, sebelah mana Pak Sigit lahir? Ada yang di Medan, di Aceh. Waktu itu orang tua kita nggak seindah yang kita bayangkan. Mereka juga doa kencang. Tetapi ada orang yang sederhana yang dia dekat sama Tuhan. Dia doakan anak-anaknya. Setiap malam bapakku keliling ke rumah-rumah jemaat yang dekat. Si orang ibu janda ini, dia selalu doa sama Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil. Waktu itu masih kecil-kecil, lebih kecil dari saya.
Didoakan Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Akhirnya sekarang saya melihat, meskipun mereka bukan berpangkat tinggi, tetapi mereka bisa menghidupi dirinya sendiri minimal itu. Kemudian bisa berbagi kepada orang tua, karena mereka jadi orang. Saya melihat bahwa rezeki itu nggak harus kantoran, nggak harus yang titel gede, tetapi banyak orang-orang yang berdagang kecil-kecil pun mereka diberkati oleh Tuhan. Para perantau yang dari tanah Jawa, Manado, Sulawesi, Papua yang ada di Jabodetabek, mereka itu dicibir sama orang. Aduh cuma begitu pedagang asongan, aduh cuma begitu kayak gitu, aduh pengepul rongsokan. Tetapi kalau mereka dilihat di kampung halamannya, mereka itu lebih mewah dari kita. Makanya waktu saudara ketemu sama orang-orang begitu, saudara menghargai mereka. Mina, untuk jajan kamu ya. Bang, sini bang, inilah untuk tajil buat kamu. Yang penting buat orang Kristen kasih tajil sama mereka. Mesti di mata mereka kita melihat beli di mana. Kalau kita bawa di rumah, kadang mereka nggak mau terima. Ya, jadi ini bang, kamu mau bukakan sebentar lagi 1 jam lagi. Iya, warungnya ini kan saya beliin untuk kamu. Temen kamu ada berapa saya beliin untuk kamu. Mereka lebih menghargai seperti itu. Ya, kita kadang baju kita bagus saudara, tetapi happy kita bisa dikit. Tetapi ada orang-orang yang kayak bau kumpul kayak gitu saudara. Istriku pernah kerja di bank di Muara Karang. Itu tempat ikan. Itu uang bau, tetapi luar biasa. Deposito mereka tinggi-tinggi saudara. Ya. Jadi marilah kita tetap menghargai apa yang Tuhan kasih. Dan yang selanjutnya ingat masa lalu kita. Bagaimana kita merangkak, bagaimana kita hancur-hancuran hidup kita. Dan kalau sampai sekarang kita masih ada, semua adalah anugerah Tuhan. Jaga hati kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau hadir di sini Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu mengalir, mari kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu mengalir. Pengurapan mata sebelum jemaatmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang Kau memberikan hati menyembuhkan yang terluka. Marilah sembah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, tenangkan setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa berpikir dengan logis, dengan baik, sehingga kami bisa berdoa dengan aman dan tenang di hadirat-Mu. Mengalirlah atas setiap jemaat-Mu. Tuhan, sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang sedang bersedih. Tangan Tuhan yang berkuasa akan jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu sampai hari ini. Bagaimana Tuhan mengangkat, memuliakan kami, semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kami ya Tuhan. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat
pertolongan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Bila tidak ada hati yang jahat di dalam pikiran kami, tidak ada sesuatu yang buruk di dalam pikiran kami mulai menyadari Tuhan, menerima apa yang Tuhan izinkan. Karena kami tetap percaya bersama Tuhan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Kami tetap mendoakan buat yang sakit sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang mencari pekerjaan Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik untuk mereka. Dan apapun masalah keluarga mereka, Tuhan ikut ambil bagian. Justru dalam masalah kami menunggu sampai waktu Tuhan melakukan mujizat-Nya. Terima kasih kami sudah mendengar, kiranya berbuah baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh